Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara sekalian, Anda bertanya Alkitab menjawab episode 45. Dari saudara yang mengirimkan pertanyaan 082 111 291 sekian. Shalom Pak Erastus, saya dari GSKI Arta Gading mau bertanya Pak. Bapak pernah berkata bahwa semenjak kekristenan dilegitimasi oleh Kekaisaran Romawi sebagai agama negara, wajah kekristenan mulai rusak karena banyak perdebatan doktrin dan pengucilan dan banyak yang dianggap sesat dikutuk. Bapak juga pernah berkata bahwa konsili hanyalah berisi perdebatan doktrin tentang Allah dalam fantasi yang seharusnya kata Bapak dialami. Tetapi bukanlah konsili di Nisia tersebutlah yang menyatukan gereja-gereja yang murni dan sejati dan memisahkan dan menyatakan mana yang salah dan dianggap heretik. Dan mengenai kata mengutuk itu tidak diajar oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi di dalam Galatia 1 ayat 9 Paulus mengatakan terkutuklah kepada orang yang menyampaikan Injil yang berbeda dari apa yang sudah para rasul sampaikan. Mohon penjelasannya Pak. Semoga Tuhan memberkati. Satu hal yang saudara ketahui, yang saudara harus ketahui mengenai konsili di Nisea. Konsili di Nisea itu dihadiri sekitar 300 pemimpin gereja dari sekitar 1.800 yang mestinya hadir. Ini dari sejarah yang saya baca atau pernah saya mengerti. Diprakarsai oleh Kaisar Konstantinus yang pada waktu itu melihat bahaya adanya perpecahan di dalam masyarakat. Pada saat mana kekristenan memiliki pengaruh yang sudah kuat dan pengikutnya banyak. Kekaisaran Roma juga sadar bahwa agama ini tidak mudah dipunahkan bahkan menjadi lebih kuat. Oleh karena kondisi ini, Kekaisaran Roma berusaha untuk menyatukan adanya konflik-konflik tersebut. Jadi konflik itu ada di dalam gereja. Pada saat mana pemerintah Roma sudah mulai ramah terhadap kekristenan. Sebab sejak Edik Milan tahun 313, Kaisar Roma memberi kesempatan orang Kristen menjalankan ibadahnya. Jadi aniaya sudah surut. Tetapi kesurutannya itu bukan membuat kekristenan menjadi lebih maju. Diisi perdebatan sampai tercium oleh kaisar. Kaisar Konstantinus pada waktu itu belum menjadi Kristen. Bahkan menurut catatan ia masih menjabat sebagai salah satu imam atau imam dalam agama kafir. Jadi konsili itu diadakan lebih berbau politis daripada berbau rohani. Menurut catatan yang saya pahami, ketika Athanasius dilihat memiliki pengaruh lebih kuat, dia memenangkan Athanasius dan mengalahkan Arius. Masalahnya bukan pada doktrin. Mengapa? 12 tahun sebelum Kaisar Konstantinus meninggal dunia, ia dibaptis oleh seorang yang bernama Eusebius yang lebih mengarah teologianya pada Arius, yang juga pro terhadap teologianya Origenes, Tertullianus, ya,
Itu saudaraku sekalian. Yang pandangannya seirama dengan Arius. Jadi memang Kaisar Konstantinus tidak terlalu peduli dengan doktrin. Dan fakta yang tidak bisa dibantah, itu tahun 380 Masehi, ketika kekaisaran menjadi agama negara, Konsili Nisea tahun 325. Sejak itu tidak bisa dibantah, saudara-saudara, gereja mengalami abad ke-8 dari abad ke-5 sampai abad 15. Jadi menyatakan mana yang salah dan dianggap heretik ini dari perspektif manusia. Mengenai kata kutuk yang diucapkan Paulus dalam Galatia 1 ayat 9, Paulus mengatakan terkutuklah kepada orang yang menyampaikan Injil yang berbeda dari apa yang para rasul sampaikan. Benar. Kalau yang melakukan ini, Rasul Paulus, seorang yang berkelas rasul dengan pengurapan Roh Kudus yang tidak diragukan, maka kita bisa mengerti dia melakukan atas nama Tuhan. Tapi siapa Konstantinus? Siapa orang-orang yang ada di sana? Di mana hak dan kuasanya untuk itu? Yang saya lihat adalah gereja mengalami kemerosotan, bahkan kemudian tidak mampu juga menahan pengaruh dari agama yang kemudian muncul di abad ke-6 yang menghabisi seluruh wilayah Kristen di daerah Asia, di daerah Turki sampai hari ini. Itu yang saya sampaikan. Puji Tuhan, ya. Tapi kita lupakan masa lalu, kita melihat ke depan, ya. Bagaimana kita membenahi diri untuk siap pulang ke langit baru, bumi baru. Oke, ini dari UK, United Kingdom. Salam Pak Eras, dalam episode 29 Bapak mengatakan bahwa di kerajaan surga nanti ada pemerintahan. Pertanyaan saya, apakah ada kemungkinan kita orang Kristen yang sudah dikembalikan kerajaan Allah semula berpotensi menjadi pendidik bagi orang-orang zaman dulu yang belum mengenal Injil di langit baru bumi baru? Terima kasih. Yang ini tidak saya berkata secara terbuka atau terang-terangan. Tapi di lingkungan saya bicara secara terang-terangan bahwa di langit baru bumi baru nanti ada pendidikan dan pembinaan. Namanya juga pemerintahan. Yang Yesus katakan bahwa di sana pemerintahnya dengan gada besi. Ketegasan tetapi tidak melukai. Jelas ada orang-orang yang hidup di zaman batu, zaman perunggu, orang-orang yang terbelakang, lalu masuk sebuah dunia cyber atau dunia modern di langit baru bumi baru, mereka perlu pendidikan. Jadi begitulah ETA dari United Kingdom, ada kehidupan seperti di bumi termasuk pembinaan-pembinaan. Oke, puji Tuhan. Saya salut, ya, appreciate ETA bisa berpikir sejauh ini. Walaupun saya belum mengatakan terbuka dan terang-terangan di depan umum dan sekarang saya bicara terang-terangan. Ya, ada. Salam Pak Era, saya ingin bertanya. 08223 1045 sekian. Dalam khotbah Pak Eras sering bilang kita harus melakukan yang sesuai kehendak Allah. Kalau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana itu Pak? Saya kurang mengerti. Apa berarti kita harus selalu memberi? Misalnya ada saudara yang mau pinjam uang, kita nggak perlu lagi mikir apapun, langsung aja dikasih, apakah begitu? Apakah kalau kita tidak memberi pinjaman berarti kita tidak sesuai dengan kehendak Allah? Itu hanya salah satu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Tolong Bapak beri contoh yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari agar mengerti. Terima kasih Pak. Saudara ini pasti jarang atau belum lengkap mendengar khotbah saya. Melakukan kehendak Allah itu artinya melakukan segala sesuatu sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Di sini yang dibutuhkan kepekaan, kecerdasan rohani.
Kalau ada orang meminjam uang kita, belum tentu kita beri. Belum tentu, bahkan saudara sendiri. Kita memberi malah dia menjadi rusak. Di sini kita harus punya kepekaan, kita beri atau tidak. Kalau kita beri berapa jumlahnya, kapan, ya, kapan juga dipersoalkan. Lalu bagaimana catatannya? Orang meminjam kita bisa bilang, saya tidak bisa meminjamkan uang karena saya sendiri membutuhkan. Ada uang tapi kan dibutuhkan. Anda punya tanggung jawab sendiri. Dia minjem uang kenapa? Apakah karena boros? Pada waktu dia punya uang dia boros, giliran dia nggak punya uang karena kita saudara lalu dia begitu mudah minta. Jangan diberi. Biar dia nangis darah istilahnya. Jangan. Atau oke, tunggu ya minggu depan. Bisa saja. Atau saya pinjamkan tapi saya beri waktu 2 minggu yuk kembalikan ya. Bisa saja. Bukan tidak mungkin. Jadi minta hikmat Tuhan. Segala sesuatu. Bahkan ketika saudara melihat ada seorang yang memiliki masalah. Saudara bisa tolong. Saudara masih tanya Tuhan ini bagian saya enggak? Kalau bagian saya buat. Saya lakukan apapun yang Tuhan kehendaki. Kalau tidak saya diam loh. Dan di sini perlu kepekaan, ya. Contohnya apa? Dalam segala hal. Oke? Terima kasih. Kalau agama kan pada umumnya kan semua secara letterleh, hurufiah. Ketika aku lapar, kau beri makan. Ketika aku haus, kau beri aku minum. Ketika aku dalam penjara, kau melawat aku. Itu agama-agama lain juga bisa melakukannya. Maka saya katakan keselamatan di luar Kristen bisa berlaku untuk mereka yang mengasihi sesama seperti diri sendiri. Tapi jangan hanya mendengar satu kalimat ini loh. Karena ada berapa pertemuan untuk itu, bisa 8-9 pertemuan. Ikuti. Nah, orang Kristen itu lebih dari sekedar memberi makan orang lapar, memberi pakaian orang yang bertelanjang. Tetapi mengerti apa yang Allah kehendaki untuk kita lakukan kepada semua orang. Ya. Saya kira cukup itu. Ya. Ikuti khotbah-khotbah saya nanti saudara akan tahu. Puji Tuhan. 0812 80 213 sekian. Salam Pak Eras. Semoga Bapak selalu dalam keadaan sehat. Begitu pula dengan keluarga karena banyak jemaat yang terus mendoakan Bapak dan keluarga terutama dalam pelayanan. Bagi saya Bapak adalah nabi yang Tuhan siapkan di akhir zaman ini untuk mengingatkan seluruh umat manusia, terutama anak-anak Tuhan, agar benar-benar melupakan segala keinginan dunia dan kembali kepada hakikat ilahi. Bagaimana kita bisa hidup berkenan dan menyenangkan hati Bapa saja selama di kehidupan dunia ini. Jadi menggiring orang untuk melupakan segala keinginan duniawi dan kembali kepada hakikat ilahi, bagaimana bisa hidup berkenan dan menyenangkan hati Bapak saja selama di dunia. Bapak ketika menulis pesan ini, air mata saya mengalir. Banyak hal yang ingin saya sampaikan melalui pesan ini, namun mungkin akan terlalu panjang untuk diuraikan. Kesimpulannya saya butuh bimbingan Pak. Saya sadar ketika kita ingin benar-benar melakukan apa yang Tuhan inginkan, kita perbuat, maka di saat itu iblis tidak tinggal diam, dia akan terus membuat kita untuk tidak sampai kepada tujuan hidup langit baru dan bumi baru. Hal ini saya alami Pak, honestly, dengan jujur, selama mendengarkan khotbah yang Bapak sampaikan, saya baru kurang lebih 3 tahun beribadah di gereja yang Bapak pimpin, membuat saya menemukan tempat yang mengingatkan di mana saya harus meninggalkan dan mengubah semua kebiasaan hidup lama saya kepada kehidupan yang Tuhan inginkan sebagai anak-anaknya. Terlebih lagi selama pandemi ini, saya berusaha untuk terus mendengar khotbah Bapak itu live streaming maupun siaran ulangan yang belum saya lihat melalui media YouTube. Saya benar-benar ingin menerapkan setiap khotbah Bapak sampaikan.
Tetapi keinginan dunia yang selama ini mau dikatakan sudah melekat kehidupan saya, membuat saya kembali ke dalam jurang dosa, membuat saya menjadi semakin ketakutan. Belum lagi di masa pandemi ini, saya salah satu orang yang kehilangan pekerjaan, PHK, hingga rasanya berat menjalani kehidupan ini. Sebagai seorang single parent, dalam setiap doaku aku minta, Tuhan, saya mau pulang. Saya takut hidup saya semakin jauh dari Tuhan, walaupun saya merasakan Roh Kudus terus menguatkan. Bagi yang menulis ini, ya, percayalah bahwa kita tidak akan dipermalukan Tuhan. Benar, saya bukan hanya mau menghibur saudara. Ya, saudara pasti akan mendapat jalan keluar dari Tuhan, ya. Kalau ini ibu-ibu, nanti ada konselor yang akan membimbing ibu atau mendampingi ibu, ya. Terima kasih. 0878804522 sekian, usia 49 tahun. Salam Pak Erastus, selama COVID ini saya selalu mengikuti khotbah Pak Eras dan aku sangat diberkati karena bisa merubah kehidupanku yang sudah sangat jauh dari Tuhan. Aku punya masa lalu yang pahit, Pak. Setelah bercerai dari mantan 2006, saya bertemu dengan seorang pria, dia yang mensupport dan memberi kekuatan. Pada saat itu saya hampir bunuh diri karena depresi hebat. Karena saya tidak punya tempat tinggal, akhirnya saya ditampung di kontrakannya. Dia juga seorang duda dengan 2 anak laki. Tinggal sama nenek dari ibunya. Dia beragama lain dan saya dulu juga dari sana. Agama yang sama dulu. Saat itu saya berpikir untuk kembali karena itu juga yang diharapkan dari keluarga besarku yang semuanya agamanya lama. Selama perjalanan hidup imanku naik turun, Pak. Nah, di saat saya intens mendengar khotbah Pak Eras, tekadku semakin bulat untuk kembali kepada Tuhan. Yang saya mau tanyakan, apakah saya harus berpisah dan menyuruh pergi meninggalkan rumah? Saat ini kami sudah memiliki rumah yang 100% uangku. Apalagi sekarang sedang pandemi, sedangkan sudah lama dia tidak bekerja dan menggantungkan hidupnya padaku. Tapi aku tidak keberatan karena dia dulu menolong sampai keadaan aku berubah seperti sekarang ini. Anaknya yang satu umur 19 tahun kena kasus narkoba, sekarang sedang di lapas. Hampir setiap minggu minta uang sama aku untuk hidup di dalam lapas. Tapi aku tidak kasih, Pak, karena sudah mengecewakan, selalu mengulangi hal yang sama dengan bermaksud memberi pelajaran juga. Selama ini apa yang dia butuhkan selalu saya penuhi. Salahkah saya, Pak, dengan bersikap seperti ini? Mohon Pak Eras menjawab SMS aku ini. Aku sangat bingung, Pak. Terima kasih sebelumnya. Tuhan memberkati Pak Eras dan keluarga. Amin. Yang pertama, jangan mengupayakan perpisahan. Karena Alkitab berkata kalau pasanganmu tidak seiman, kamu tidak boleh mengupayakan perceraian kecuali orang itu meminta perceraian. Ya, dengan doa dan perubahan hidup, selamatkan laki-laki yang sudah menjadi suamimu. Saya tidak tahu ini diberkati atau hanya kumpul kebo. Ya, jika sudah sah sebagai suami istri, jangan mengupayakan perceraian. Yang kedua, anak yang kena narkoba tidak boleh dimanja dengan memberikan uang. Justru tindakan yang bijak tidak memberi uang, tetapi memenuhi kebutuhan yang fundamental, kebutuhan yang utama, ya. Tapi jangan memberi uang, bahaya. Dia akan dia pakai untuk hal yang malah merusak hidupnya. Puji Tuhan kalau ibu ini tetap setia kepada Yesus dan tidak meninggalkan imannya dan kembali ke agama lama. Puji Tuhan. Setia terus ya Bu, sampai Tuhan datang kembali. Puji Tuhan. 0877915552 sekian. Salam Bapak Erastus.
sungguh mengikuti khotbah Bapak seperti saya sekolah Alkitab deh. Karena setiap pertanyaan dijelaskan dengan tepat sasaran sesuai Alkitab. Tidak seperti, maaf ya, pendeta-pendeta yang saya kenal. Mau tanya Pak, suami saya dulu Katolik dan sudah dibaptis waktu bayi. Pernah sahabat saya yang suami istri pendeta mengatakan kepada saya, kalau suami saya harus dibaptis Islam, karena kalau tidak maka itu sama dengan menentang perintah Tuhan. Suami saya berdalih baptisan tidak menjadi garansi masuk surga. Tapi bagaimana tingkah laku kita terhadap Tuhan dan manusia? Aduh, saya bingung Pak, mohon penjelasannya Pak. Oh ya, kami itu pengagum khotbah Bapak dari bangun pagi sampai dengan malam. YouTube Bapak selalu on air lewat TV kami. Banyak hal yang kami tinggalkan, kebiasaan buruk kami yang dulu tidak kami sadari bahwa itu mendukakan hati Tuhan. Kiranya Tuhan memberi umur panjang kepada Bapak supaya banyak jiwa dimenangkan seperti kami. Amin. Ibu, yang pertama, jangan memaksa orang dibaptis, termasuk suami. Jangan dengarkan orang yang memaksa suami harus dibaptis. Baptisan itu yang penting komitmen. Roma 6 ayat 4. Komitmen untuk tidak berbuat dosa, untuk meninggalkan cara hidup yang tidak sesuai kehendak Allah. Kalau baptisan anak pada waktu suami, kalau baptisan yang diterima suami pada waktu anak bisa mau diklaim sebagai pernyataan meninggalkan manusia lama dan hidup dalam hidup yang baru, bisa saja. Jangan paksa. Tapi kalau saya memilih dibaptis lagi. Tapi jangan paksa dulu. Karena memang baptisan tidak menyelamatkan. Tetapi ingat, baptisan tidak menyelamatkan jika baptisan itu secara teknis. Banyak orang dibaptis nanti masuk neraka karena tidak membayar harga baptisannya. Harganya itu meninggalkan manusia lama, hidup dalam hidup yang baru. Nah, kalau menjadikan baptisan anak sebagai baptisan, sebagai komitmen meninggalkan manusia lama, hidup dalam hidup yang baru, dia bisa membayar harga baptisan itu. Yang penting membayar harga baptisan, bukan melakukannya secara teknis. Jangan paksa suami untuk dibaptis. Dengar dulu firman Tuhan yang saya sampaikan sampai diubahkan Tuhan. Puji Tuhan. 0812 2985 sekian. Salam Pak Era, saya merenungkan tentang situasi dunia yang akan datang. Ini membuat saya semakin bergairah untuk mengumpulkan bekal kekekalan. Rindu hati saya untuk menjadi sempurna seperti yang Bapak inginkan, Bapak di surga. Karena saya rindu menjadi keluarga kerajaan yang melayani majikan agung Tuhan kita Yesus Kristus dalam kekekalan. Sering saya berharap agar saya dapat mengalami rapture, pengangkatan. Sehingga saya tidak perlu menunggu lama di Hades. Berharap boleh ya Pak. Tapi semua kita kan harus tunduk pada rencana Bapak di surga. Satu perkara yang akan saya tanyakan adalah, apakah di Hades yang nyaman ada kegiatan? Ataukah roh kita diistirahatkan sehingga kita seperti tidur panjang? Terima kasih Pak Eras, kami berdoa agar Bapak di surga terus memberikan hikmat dan pewahyuan serta kecerdasan roh kepada Pak Eras untuk memberitakan firman yang benar kepada umat pilihan di akhir zaman. Hermin Eva Nirmala, Temanggung. Ini cerdas ya. Ini pasti sering mendengar khotbah saya sehingga kalimat saya dipakai di sini. Diadopsi. Cerdas ini Hermin Eva Nirmala. Oke. Yang pertama, soal kita diangkat pada rapture atau tidak, kita harus menyerah kepada Tuhan. Jangan membuat skenario. Yang kedua, jangan takut kalau kita mati Jangan takut kalau kita mati kita di Hades, belum ada di dalam langit baru, bumi baru. Karena banyak orang saleh juga di Hades hari ini. Apakah ada kegiatan di sana? Saya tidak tahu karena saya belum pernah ke sana.
Tetapi pasti tempat itu nyaman. Jadi jangan takut, Tuhan tidak mungkin menempatkan kita di tempat yang tidak nyaman, ya. Oke, saya kira itu saja. Selamat berjuang dan tetap setia ya Nir, ya Hermin, Eva Nirmala. Kamu akan bertemu dengan saya di surga nanti. Puji Tuhan. 0812 33898 sekian. Saya di Malang Pak, saya baru ikut Bapak seminar di GPDI Lembah Dieng Malang 2 kali. Terus ada corona. Yang mau saya tanyakan adalah sebulan lalu tepatnya tanggal 31 Juni 2020 sejak Kamis ibu minta didoakan tapi pendeta repot katanya. Baru Sabtu siang didoakan keluarga gereja dan diteruskan doa oleh pendeta dari Mojokerto dengan saya siang hari. Pada hari Minggu malam jam 21.30 ibu meninggal. Yang saya mau tanyakan, apakah ibu saya bisa masuk surga? Maaf, saya dibaptis ketika sudah dewasa. Terus orang tua saya dibaptis tahun 1984 di GKJW Pak. Terima kasih. Apakah ibu saya bisa masuk surga? Saya tidak tahu karena saya tidak tahu kualitas ibu dari Bapak, ya dari Bapak Sawardi di Malang. Tetapi Pak, kalau sampai ibu mau didoakan, itu bukan orang asing di kerajaan surga. Kecuali dia berkata nggak mau. Lebih baik aku mati masuk neraka daripada didoakan dalam nama Yesus. Nah itu pasti tidak masuk. Tapi kalau membuka pintu untuk didoakan, dia berpotensi besar masuk surga. Walaupun mungkin tidak menjadi anggota keluarga kerajaan, tapi menjadi anggota masyarakat, itu pun sudah indah sekali. Dan menurut saya bukan Tuhan ya Pak ya, tapi dari naluri saya, ibu ini sulit masuk neraka. Sudah dibaptis, ya. Orang tua saya baptis tahun 1984 di GKJW, ini Kristen lama. Ya. Sampai hari tuanya mau didoakan. Saya kira kecenderungan surga lebih besar. Jangan ragu-ragu, Pak Sawardi, kita akan ketemu ibu nanti di surga, ya. Saya kira kita nggak perlu ragu-ragu di sini. Tapi di atas semuanya kita serahkan kepada kebijakan Allah. Tapi kalau feeling saya ya, kalau saya disuruh menduga nih, maaf ya, saya bukan Tuhan menduga. Dugaan saya dia masuk surga. Saya lebih cenderung mengatakan dia di surga. Ini feeling saya. Jangan percaya feeling orang ya, tapi kalau saya ditanya feeling saya begitu. Anda boleh percaya, Anda boleh tidak. Oke, puji Tuhan. 0851 030 34 sekian. Salam Pak, mohon pencerahannya. Apakah malaikat itu punya free will? Sepertiga malaikat ikut Lucifer itu dengan menggunakan free will-nya. Kalau mereka punya free will, untuk apa Tuhan menciptakan manusia sebagai corpus delicti? Bukankah 2/3 dari mereka sudah cukup untuk menjadi corpus delicti? Bersyukur itu pengertiannya apa ya? Saya melihat ada keanehan sama orang-orang Kristen di sekitar saya tentang hal bersyukur. Nuwun sewu sebelumnya. Dalam pandangan saya kok bersyukurnya seperti dibuat-buat dan dipaksakan gitu Pak. Seperti pura-pura begitu. Apa memang harus begitu Pak? Mohon maaf, saya benar-benar belum mengerti apa yang dimaksud dengan bersyukur itu Pak. Terima kasih atas kesabaran Bapak menanggapi pertanyaan kami. Shalom. Aduh, ini Bapak cerdas ya, atau Ibu ini cerdas. Yang sepertiga malaikat itu sesat. Apakah malaikat punya free will? Punya free will. Ya. Loh, apakah mereka jadi corpus delicti? Tidak bisa. Mengapa? Karena Lucifer bukan malaikat. Nah, di dalam buku saya Lucifer dan dalam buku saya Corpus Delicti saya membahas ini. Yang tentu saja saya tidak akan bisa membahas dalam waktu singkat. Tapi saya sudah janjikan suatu hari saya akan khotbah Corpus Delicti lagi. Ya, saya akan membahas Corpus Delicti sehingga diksi-diksi yang saya bangun itu bisa, atau saya kemukakan itu bisa membangun pengertian yang lengkap. Ya. Oke, mengenai bersyukur, saya setuju. Banyak orang bersyukur hanya sebuah formalitas. Dan itu seperti ngeledek. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Berkat yang mana? Mengapa kamu bersyukur?
Saya juga begitu dulu, sekarang takut. Jadi kalau kita bersyukur, mikir. Kenapa mesti bersyukur? Untuk apa kita bersyukur? Apa alasan kita bersyukur? Bagus ya, dengan pernyataan ini saya merasa bahwa saudara orang cerdas. Saya setuju. Ya, kita kalau bicara tentang bersyukur itu harus betul-betul paham, bukan sembarangan gitu. Oke, puji Tuhan. Kita akhiri episode yang ke-45. Kita akan lanjutkan nanti di episode ke-46. Tuhan berkati. Sola Gracia.